Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farhan SPDI Eshum MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Tidak lupa kepada teman-teman yang berkontribusi baik dalam pembuatan video ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Kuncoro Sidik dengan NIM 3150230061, yang kedua Mas Uli Niam Al-Faid dengan NIM 3150230099, yang ketiga Mas Husnan dengan NIM 3150230098, yang keempat Mas Zaki Wahyudi dengan NIM 3150230097, yang kelima Mas Ananda Riza Mahfuzi dengan NIM 315023000102, dan yang terakhir Mas Nur Faiq dengan NIM 3150230032. Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa atau siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah istilah yang merujuk kepada 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memimpin setelah wafatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka dianggap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mengikuti ajaran Islam dengan sangat baik. Semoga kita sebagai calon pemimpin dapat mengikuti langkah-langkah dan dapat mencontoh keempat kepemimpinan tersebut. Keempat pemimpinan tersebut, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, dan yang keempat ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang akan dijelaskan oleh Mas Husnan. Silahkan. Baik, yang pertama adalah pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni pada tahun 632 sampai 634 Masehi, pendidikan Islam masih berfokus pada pengajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh wafatnya Nabi Muhammad SAW yang baru saja terjadi, sehingga prioritas utama Abu Bakar adalah menjaga kemurnian ajaran Islam dan menyebarkannya di tengah umat. Abu Bakar menyadari bahwa kelestarian ajaran Islam sangat bergantung pada upaya pelestarian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, pendidikan pada saat itu diarahkan untuk memperkuat pemahaman umat terhadap kedua sumber utama ajaran Islam tersebut. Fokus utama pendidikan pada masa ini adalah pada hafalan dan pemahaman Al-Quran. Pengajaran Al-Quran dilakukan di masjid-masjid dan di rumah-rumah para sahabat, yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran informal. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan agama. Rumah-rumah sahabat juga menjadi tempat belajar yang penting, di mana umat Islam dalam mempelajari Al-Quran secara langsung dari para sahabat yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Rasulullah SAW. Tujuan utamanya adalah menjaga agar Al-Quran tetap terpelihara, baik dalam bentuk hafalan maupun pemahaman isinya. Selain itu pula, pendidikan dasar juga mulai diperhatikan pada masa ini. Anak-anak diajarkan untuk membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari pendidikan Islam karena berfungsi sebagai pondasi dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan demikian, generasi muda Islam sejak dini sudah dibekali dengan kemampuan dasar yang mendukung penguatan iman dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Pendidikan dasar ini juga menjadi langkah awal dalam membentuk generasi yang mampu menjaga dan meneruskan ajaran agama secara benar. Peran sahabat Nabi sangat besar dalam proses pendidikan Islam pada masa Abu Bakar. Para sahabat menjadi guru dan rujukan utama dalam pembelajaran agama. Beberapa sahabat yang terkenal sebagai pengajar diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab yang dikenal sebagai ahli qiraat dan penghafal Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat
yang ahli dalam tafsir dan pengajaran Al-Quran, serta Zaid bin Thabit yang dikenal beliau sebagai penulis wahyu dan ahli bahasa Arab. Peran mereka sangat penting dalam menjaga keaslian dan kemurnian ajaran Islam, mengingat mereka langsung menerima ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Dengan bimbingan para sahabat ini, umat Islam dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mendalam. Secara keseluruhan, pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sangat berorientasi pada pelestarian ajaran Islam melalui pengajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pendidikan diselenggarakan secara informal di masjid dan rumah sahabat dengan fokus pada hafalan, kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Keterlibatan sahabat Nabi sebagai pengajar menjadi kunci utama dalam penyebaran ilmu agama dan penguatan pemahaman umat terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi fondasi yang sangat penting dalam menjaga kemurnian Islam dan melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang sering disebut dengan Al-Faruq, yang berarti yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah. Ia berasal dari suku Quraisy, sebuah suku termuka di Arab sebelum memeluk Islam. Umar dikenal sebagai seseorang yang keras dan pemarah, serta salah satu musuh terbesar Islam sebelum ia masuk Islam. Ia berprofesi sebagai pedagang dan sangat dihormati dalam masyarakat. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan berani. Namun setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu pembela terkuat agama ini. Sebagai khalifah, Umar memainkan peran penting dalam memperluas wilayah Islam dan menegakkan sistem pemerintahan yang adil, serta mendirikan banyak kebijakan penting, termasuk sistem administrasi dan keuangan. Ia wafat pada tahun 644 Masehi akibat dibunuh oleh seorang Majusi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab adalah salah satu dari 4 sahabat yang diberi gelar Al-Asobah Al-Mubasyirul bil Jannah, yang artinya sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Umar terpilih sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi dan menjabat hingga wafat pada tahun 644 Masehi. Ya, kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 644 Masehi sampai 656 Masehi. Pendidikan Islam mengalami kemajuan yang sangat signifikan pada seiringnya waktu dengan meluasnya wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan semakin mapannya pemerintahan Islam. Beberapa hal yang mencolok dalam pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Berikut ini merupakan, nanti saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu beliau berfokus pada kodifikasi Al-Quran. Salah satu pencapaian terbesar Utsman bin Affan adalah beliau berhasil untuk mengkodifikasi Al-Quran. Sahabat Utsman membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin dan menyeragamkan mushaf Al-Quran. Mushaf ini kemudian disebut dengan mushaf Utsmani yang hingga sekarang itu masih dipakai, yang menjadi rujukan standar bagi umat Islam seluruh dunia. Langkah ini sangat penting dalam menjaga otentisitas Al-Quran dan mencegah perbedaan bacaan yang bisa memecah belah umat, karena pada zaman itu sangat banyak penghafal Al-Quran atau hamilul Quran bahasanya yang
tidak tidak bisa menulis, artinya tidak menulis hafalannya, sehingga bisa memunculkan perbedaan bacaan nanti. Kemudian itu adalah yang pertama. Kemudian fokus sahabat Utsman bin Affan adalah menyebarkan Islam melalui pendidikan. Utsman mendorong penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang baru, yaitu seperti Persia, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Dalam proses ini, pendidikan Islam menjadi alat utama untuk menyampaikan ajaran Islam. Beliau mengirim para ulama-ulama dan mengajarkan dan pengajar ke daerah-daerah yang baru mengajarkan Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Utsman berfokus kepada pusat pendidikan, yaitu di masjid. Masjid tetap menjadi pusat pendidikan utama. Ini yang difokuskan oleh Utsman bin Affan. Selain berfungsi untuk tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat pengajaran Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Utsman memerintahkan pembangunan masjid di berbagai wilayah baru ditaklukkan. Jadi setelah menaklukkan misal daerah atau negara baru atau kota, beliau langsung membangun masjid di situ untuk mendukung penyebaran agama Islam. Yang keempat, Utsman bin Affan dalam pendidikan Islam, beliau berfokus kepada pengajaran Al-Quran tentunya. Pada masa ini, pengajaran Al-Quran diutamakan untuk membaca qiraat yang sesuai dengan mushaf yang distandarkan. Jadi para sahabat yang hafal Al-Quran atau hamilul Quran memiliki peran penting sebagai guru dan rujukan di masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan non formal. Jadi Utsman bin Affan selain mengajarkan pendidikan Islam juga mengajarkan pendidikan yang berbasis non formal. Pendidikan pada masa ini pada masa ini yang bersifat non formal itu di mana proses belajar mengajar dilakukan di rumah sahabat, masjid atau tempat umum. Pokoknya dimanapun tempat yang bisa dijadikan dan memungkinkan untuk melakukan belajar mengajar, maka dilakukan di situ. Kemudian yang keenam, Utsman bin Affan, beliau adalah orang yang mementingkan untuk bagaimana pengaruh untuk generasi selanjutnya, yaitu langkah-langkah Utsman dalam kodifikasi Al-Quran dan pendidikan Islam ini menciptakan dasar yang kuat untuk perkembangan pendidikan pada masa-masa berikutnya, termasuk juga di era dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Intinya apa? Intinya pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini itu tidak hanya berpusat pada tekstual teks agama, tetapi juga memiliki peran besar untuk membentuk karakter dan moral masyarakat Islam yang berkembang pesat kala itu. Pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan Islam tetap berfokus pada Al-Quran dan hadis, tetapi terjadi beberapa tantangan karena konflik politik yang mewarnai pemerintahannya. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap berjalan di berbagai wilayah khalifahan. Masa pendidikan Ali bin Abi Thalib ini berlangsung dalam konteks perkembangan Islam yang pesat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah keempat, Ali dikenal sebagai sosok yang sangat berilmu dan memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Pendidikan di masa Ali ini lebih menekankan pada perkembangan ilmu agama, hukum-hukum Islam, yakni fikih dan filsafat. Beberapa poin penting pada masa pendidikan Ali ini. Yang pertama, pengajaran ilmu agama. Ali bin Abi Thalib mengembangkan pengajaran Al-Quran dan tafsirnya. Ia juga memperkuat pemahaman tentang syariat, Islam, dan hukum-hukum Islam. Yang kedua, yakni pengembangan ilmu fikih. Ali dikenal sebagai rujukan utama dalam permasalahan hukum Islam, sehingga banyak sahabat dan tabi'in belajar langsung darinya. Yang ketiga, yakni perkembangan ilmu kalam. Di masanya,
mulai berkembang diskusi tentang konsep-konsep teologi seperti takdir dan kehendak bebas yang menjadi dasar ilmu kalam. Yang keempat, yakni pembinaan generasi cendekiawan. Ali membina banyak murid yang kelak menjadi ulama besar seperti Hasan dan Husain, Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini peletak dasar ilmu Nahwu, serta Kumail bin Ziyad. Yang kelima, yakni penguatan nilai moral dan etika. Ali menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, masa pendidikan di era Ali bin Abi Thalib ini berfokus pada penguatan ilmu agama, pembinaan akhlak, dan pengembangan pemikiran Islam. Meskipun masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini diwarnai dengan berbagai tantangan politik, komitmennya terhadap pendidikan Islam tidak pernah surut. Ia berhasil menjaga kesinambungan penyebaran ilmu dan pembentukan moral umat yang kelak menjadi fondasi penting dalam perkembangan peradaban Islam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berada di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga kemurniannya. Fokus utama pendidikan adalah pengajaran Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu yang mendukung kehidupan umat Islam, seperti ilmu hukum, strategi militer, dan administrasi pemerintahan. Meskipun dihadapkan pada tantangan politik dan sosial, keempat khalifah ini berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan yang berpengaruh hingga masa berikutnya. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran, walaupun pelajaran ini menggunakan atau lewat video. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih karena telah berikan kesempatan, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam pembuatan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.